Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Marifatullah Sasmita, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus menjawab soal kuis mengenai struktur, reologi, dan konduktivitas polimer. Mungkin langsung saja, untuk study case yang pertama itu mengenai hubungan struktur dengan sifat thermal dan mekanik. Oke, sebentar. Oke, ini untuk study case-nya. Jadi, study case-nya itu adalah sebuah perusahaan ingin mengembangkan bahan kemasan fleksibel untuk makanan beku yang harus tetap lentur pada suhu rendah sekitar minus 20 derajat Celcius, tetapi juga tidak melunak atau berubah bentuk ketika terkena suhu tinggi selama proses pengisian panas atau hot filling, sekitar kurang lebih 90 derajat Celcius. Jadi untuk memahami bagaimana polimer ini bisa memenuhi dua kondisi ini, kita perlu melihat hubungan antara struktur molekul polimer dengan sifat thermal dan mekaniknya, seperti sifat Tg atau Tm dan juga sifat stiffness atau ductility-nya. Mungkin saya ingin membahas satu persatu dari struktur molekul atau morfologinya. Yang pertama ada rigid backbone. Jadi backbone yang kaku, misalnya yang memiliki cincin aromatik seperti pada PET, akan meningkatkan suhu transisi gelas atau Tg dan kekuatan tarik karena rantainya sulit bergerak. Sebaliknya backbone yang fleksibel seperti pada PE itu dia memungkinkan rantainya lebih mudah berputar sehingga Tg-nya menjadi lebih rendah dan bahannya tetap lentur bahkan pada di suhu dingin. Lalu untuk branching, struktur bercabang, dia mencegah rantai polimer yang tersusun rapat dan menghambat kristalisasi. Akibatnya polimer yang memiliki banyak cabang seperti low density polyethylene, dia memiliki densitas rendah, modulus kecil, dan lebih lentur. Sedangkan polimer dengan rantai lurus seperti HDPE, dia akan lebih kaku karena tingkat kristalnya lebih tinggi. Lalu cross-linking, ini adalah ikatan kovalen antar rantai polimer, yang dimana semakin banyak ikatan silang, maka semakin tinggi ketahanan panasnya karena rantainya sulit bergerak atau melunak. Namun, ketika terlalu banyak cross-linking, itu akan membuat bahannya menjadi lebih kaku dan rapuh. Untuk kemasan fleksibel pada study case ini, jumlah ikatan silangnya itu harus sedang untuk menjaga bentuk di suhu tinggi tapi tidak sampai kehilangan elastisitasnya di suhu rendah. Kemudian untuk secondary bonding, itu terdapat interaksi seperti ikatan van der Waals atau ikatan hidrogen yang mempengaruhi Tg dan kekuatan mekanik. Ikatan sekunder yang kuat akan meningkatkan Tg dan modulus, tapi bisa membuat bahan menjadi lebih getas di suhu rendah. Jadi untuk kemasan makanan beku, itu diperlukan ikatan sekunder yang cukup kuat untuk stabilitas termal, namun tidak terlalu kuat agar tetap lentur di bawah 0 derajat. Kemudian crystallinity, derajat kristalisasi itu dia berperan besar pada Tm dan sifat mekanik. Daerah kristalin dia memberikan kekuatan dan ketahanan panas, sementara daerah amorf memberikan kelenturan. Jadi polimer yang ideal itu memiliki struktur semikristalin dengan keseimbangan antara kedua fase tersebut. Semakin tinggi kristalitasnya, maka semakin tinggi titik lelehnya. Tetapi kelenturan di suhu rendahnya akan juga menurun. Oke. Nah, contoh polimer yang sesuai atau contoh polimer yang cocok untuk kondisi ini itu adalah EVA. Oke, seperti slide selanjutnya. EVA atau copolymer ethylene vinyl asetat. Nah, mengapa EVA ini bisa cocok? Yang pertama, EVA mempunyai backbone etilena yang relatif fleksibel, yang mana dia akan membantu Tg-nya menjadi lebih rendah sehingga tetap lentur di suhu beku. Dan kandungan VA atau vinyl asetat itu akan sedikit mengganggu kristalinitas etilenanya sehingga mengurangi kristal murni seperti pada HDPE sehingga daerah amorfnya lebih banyak. Kemudian fleksibilitasnya lebih baik dan juga daya serap impact-nya atau daya serap lenturnya lebih tinggi. Namun EVA juga punya melting point yang bisa sekitar 75 hingga 120 derajat Celcius tergantung isi VA dan berat molekulnya. Dan EVA ini memiliki sifat good low temperature flexibility hingga minus 70 derajat Celcius menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Dan EVA juga dapat digunakan sebagai lapisan heat seal dalam film plastik yang fleksibel dan aman untuk kontak makanan tergantung grade-nya. Dan bagaimana struktur dan morfologi EVA mendukung performa?
Jadi jika VA konten terlalu tinggi, maka kristalitasnya turun terlalu banyak dan TM-nya dan kekakuannya menurun, mungkin tidak cukup stabil pada lebih dari 90 derajat Celcius. Jadi harus dioptimasi, misalnya VA-nya sekitar 10 atau 20 hingga 30% agar lebih balance. Dan EVA ini juga bisa membuat film multilayer seperti lapisan interior fleksibel, ditambah juga lapisan luar dengan polimer kristalin tinggi atau reinforcement supaya tahan bentuk pada panas atau tekanan. Dan EVA ini juga bisa berperan sebagai tambahan nukleator atau nucleating agents yang bisa meningkatkan terbentuknya kristal agar lebih stabil panasnya dan lebih cepat. Lalu crosslink ringan atau aditif juga bisa membantu supaya filmnya tidak melar atau melemah di panas. Oke, itu untuk study case yang pertama. Selanjutnya untuk study case yang kedua, itu mengenai reologi dan pemrosesan. Jadi study case-nya adalah dua pemasok, supplier A dan supplier B, mengirimkan bahan polipropilen dengan nilai melt flow index atau MFI yang sama. Namun, ketika diuji pada proses injection molding, hasil dari supplier A menunjukkan pengisian cetakan yang kurang sempurna, sementara bahan dari supplier B mengalir lebih lancar dan menghasilkan produk yang seragam. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, mengapa MFI sama tapi performanya berbeda? Oke. Jadi, saya jelaskan dasarnya dulu. MFI atau melt flow index ini adalah pengukuran tunggal dari aliran leleh di kondisi tertentu, seperti temperatur, beban, atau geometri daya tertentu. Jadi karena itu meskipun dua PP memiliki MFI yang sama, itu tidak menjamin bahwa kurva viskositasnya terhadap laju geser atau shear rate atau sifat viskoelastik lainnya itu identik. Tapi sering juga kurva viskositas dua bahan itu berpotong silang pada satu laju geser mereka yang sama, tetapi di laju geser tinggi seperti yang terjadi dalam cetakan injeksi atau runner atau gate, itu viskositasnya bisa sangat berbeda. Jadi dengan demikian kinerja injeksi bisa berbeda karena yang pertama perbedaan distribusi berat molekul atau MWD, perbedaan proporsi rantai berat molekul yang tinggi, kemudian juga perbedaan kemampuan shear thinning dan sifat elastis, dan juga perbedaan aditif, perbedaan branching, atau juga kontaminan. Jadi mekanisme yang mungkin terjadi, yang pertama tadi distribusi berat molekul yang berbeda. Dan dua bahan dengan MFI 12 yang memiliki MWD yang berbeda, misalnya supplier A bisa memiliki distribusi sempit, sedangkan supplier B memiliki distribusi yang lebih luas atau polispersitas yang lebih tinggi. Dan dalam kasus PP, banyak studi menunjukkan bahwa MWD mempengaruhi turunan normal stress, extensional viscosity, dan efek aliran non-linear yang sangat menentukan kinerja dalam injeksi. Jadi, mungkin supplier B punya lebih banyak fragmen berat molekul lebih tinggi, ditambah juga fragmen ringan, sehingga saat laju geser tinggi di gate atau runner, bahan dari supplier B mengalami shear thinning yang lebih efektif, sehingga viskositasnya efektif lebih rendah dan alirannya lebih baik. Kemudian entanglement dan rantai berat molekul tinggi. Jadi rantai berat molekul tinggi ini lebih banyak entanglement atau ikatan silang tak nyata antar rantai yang meningkatkan tahanan aliran ketika laju geser rendah atau menengah. Namun saat laju geser tinggi, sebagian dari entanglement bisa terbuka atau rileks sementara sehingga menghasilkan shear thinning yang tajam. Jadi jika supplier A memiliki fraksi berat molekul yang tinggi, yang relatif dominan dan entanglement terlalu kuat, dan aliran awalnya mungkin sulit, sedangkan supplier B mungkin memiliki jumlah fraksi tinggi yang moderat sehingga keseimbangan antara kekuatan rantai dan kelenturan aliran lebih baik. Lalu sifat elastis atau normal stress dan efek aliran non-Newtonian. Polymer melt adalah fluida viskoelastik yang tidak hanya mempunyai viskositas tapi juga kemampuan elastis seperti gaya pemulihan tegangan normal. Jika bahan dari supplier A memiliki sifat elastis yang lebih tinggi, misalnya karena adanya long chain branching atau struktur molekul tertentu, itu dia bisa timbul efek pullback atau fountain flow inefficiency atau bahkan instabilitas aliran di dinding cetakan. Nah, hal itu menyebabkan daerah terakhir cetakan tidak terisi sempurna. Lalu normal stress difference, tegangan normal 1 dan 2, itu akan dapat mengganggu aliran terutama di boundary layer melt. Dan seperti
yang saya sudah riset, studi menunjukkan bahwa memperlebar MWD bisa menaikkan normal stress difference untuk PP. Jadi jika bahan B lebih lembek atau elastisitasnya lebih rendah di kondisi injeksi, itu nantinya materialnya akan lebih lancar secara efektif dalam alirannya. Lalu untuk efek suhu, pada bagian mesin seperti skru atau barel terjadi gradien laju geser atau panas lokal dan tekanan. Bahan yang lebih responsif terhadap shear thinning, yaitu supplier B, itu dia akan menyesuaikan viskositasnya menjadi lebih rendah di bagian gate-nya. Dan bahan A mungkin memiliki kurva viskositas yang lebih pipih atau lebih sedikit shear thinning, sehingga ketika handal terhadap kondisi injeksi yang tinggi pada laju geser, itu viskositasnya masih cukup tinggi sehingga menyebabkan alirannya kurang sempurna. Selain itu, jika ada efek aditif atau degradasi termal, bahan A bisa mengalami kenaikan viskositas lokal atau bahkan sedikit crossling ringan yang memperberat aliran. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai mekanisme konduktivitas ionik dan listrik pada polimer. Jadi, secara umum mekanisme konduktivitas pada polimer itu, polimer murni itu bersifat isolator listrik karena ikatan kovalen pada backbone-nya atau rantai utamanya bersifat kuat dan tidak menyediakan elektron bebas seperti pada logam. Namun dua mekanisme utama dapat membuat polimer yang menjadi konduktor, seperti konduktivitas elektronik yang melibatkan pergerakan elektron atau Hall atau pembawa muatan elektronik, dan juga yang kedua konduktivitas ionik yang melibatkan pergerakan ion seperti kation atau anion di dalam matriks polimer. Oke, mungkin saya ingin membahas yang pertama, konduktivitas elektronik. Mekanismenya terjadi pada polimer yang terkonjugasi, yaitu polimer yang memiliki ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling sepanjang backbone-nya. Contohnya seperti poliasitelena, polianilin, polipirol, atau politiopen. Nah, struktur terkonjugasi itu memungkinkan adanya delokalisasi elektron pi di sepanjang rantai utama, dan elektron tidak terikat pada satu atom karbon saja, melainkan tersebar atau delocalized di sepanjang sistem konjugasi dengan doping atau penambahan oksidator atau reduktor. Elektron juga dapat berpindah dari satu segmen ke segmen lain melalui mekanisme pi electron hopping atau tunnel conduction yang membentuk pita konduksi dan valensi seperti pada semikonduktor. Jadi pembawa muatannya ini adalah elektron bebas n-type yang diperoleh dari doping reduksi, dan juga ada Hall p-type yang diperoleh dari doping oksidasi. Contoh polimernya seperti tadi saya sebutkan, ada polianilin, poliasitelena, polianilin doped, dan juga politiopen. Selanjutnya untuk mekanisme dari konduktivitas ionik, itu dia terjadi ketika polimer berfungsi sebagai elektrolit padat, yaitu matriks polimer yang mampu melarutkan dan memfasilitasi pergerakan ion, bukan elektron. Biasanya digunakan pada polimer polar seperti yang mengandung gugus-gugus tertentu yang juga dapat berinteraksi dengan garam lokal alkali, misalnya Li+. Kemudian ion bermigrasi melalui mekanisme ion hopping atau segmental motion assisted transport, di mana ion berpindah mengikuti gerakan segmental rantai polimer amorf yang fleksibel. Untuk membawa muatannya itu ada kation dan anion, misalnya seperti Li+, Na+, ClO4, TFSI. Dan juga dia tidak ada aliran elektron, jadi arusnya dihasilkan murni dari pergerakan ion. Contoh polimernya seperti polyethylene oxide yang mengomplekskan garam litium seperti PO, Li, ClO4 yang digunakan dalam solid polymer electrolyte untuk baterai litium. Dan juga ada polyvinyl alkohol yang didoping dengan H3PO4. Jadi kesimpulannya adalah konduktivitas elektronik dia muncul dari delokalisasi elektron pi dalam sistem terkonjugasi dan meningkat melalui doping redox. Konduktivitas ionik berasal dari pergerakan ion dalam matriks polimer polar yang cukup fleksibel secara segmental. Dan polimer terkonjugasi lebih cocok untuk aplikasi elektronik, misalnya elektroda transistor dan sensor. Sedangkan polimer elektrolit dia lebih cocok untuk aplikasi energi seperti baterai, fuel cell, dan juga superkapasitor. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih